pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya hari ini kita di sini bersama-sama Bapak Ibu dalam rangka kegiatan pengimbasan terkait budaya positif di sekolah. Selanjutnya salawat serta salam kita iringkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu Wilda selaku pengawas Matematika SMP Kota Pariaman, Bapak Rafini selaku Ketua MGP dan Bapak Ibu pengurus serta Bapak Ibu guru Matematika SMP Kota Pariaman yang berbahagia. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya berkesempatan untuk mengimbaskan sebenarnya kita sama-sama sudah tahu, cuman mengulang sudah tadi. Baik Bapak Ibu, jadi ini mengimbaskan budaya positif di sekolah dalam rangka kegiatan salah satu kegiatan TGP calon guru penggerak. Saya masuk di angkatan 11 Kota Pariaman Bapak Ibu. Lanjut, sebelum kita mulai biasa kita breaking dulu Bapak Ibu supaya memfokuskan pikiran kita. Saya minta Bapak Ibu berpasangan dan sambil berdiri silakan. Kalau ada yang harus pasangan cari pasangannya. Ya. Pusat kosong tuh. Pak Is mau berpasangan aja Buros. Kita main salam-salaman saja. Nah, kita main ganjil genap Bapak Ibu ya. Silakan berhadapan. Silakan berhadapan dan tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Sudah Bapak Ibu? Antara Bapak Ibu berdua tentukan siapa yang ganjil dan siapa yang genap. Kita kan matematika, ya. Oke. Sudah itu tangan kiri simpan di belakang. Tangan kanan bersiap seperti bersalaman tapi jangan bersentuhan. Instruksinya gini Bapak Ibu. Ketika saya sebut angka ganjil, coba yang ganjil siapa dulu? Oke, tak apa-apa, terserah saja. Oke, tak masalah. Terima kasih. Ketika saya sebut angka ganjil, contoh 3, maka si yang orang ganjil ambil tangan kawannya seperti bersalaman. Si genap jauhkan tangannya supaya tangan kita tidak diambil kawan kita. Nah, jadi itu kalau misalkan saya sebut kata ganjil, berarti ibu cari tangan kawannya cepat-cepat, jangan sampai dia menghindar terlebih dahulu. Nah, memang diambil untuk disalam. Yang ganjil, ketika si genap menghindar supaya jangan sampai diambil tangannya sama kawan. Siap Bu? Kan nggak perlu Bapak Ibu sudah tahu ganjil mana genap mana ya. Oke. Sudah ingat Bapak Ibu ganjil atau genap? Nah, kalau sudah siap? Fokus. Tangannya. Jangan jauh-jauh Pak Is. Kayak kok nggak sampai lo terus. Tangannya berdekatan tapi jangan kena. Amode kabar salaman tapi jangan bersalam. Nah, siap? 6. Ada yang dapat. Kalau tidak dapat berarti reaksinya sama-sama bagus. Yang bedanya sama-sama menghindar. Ulang lagi. Oke. 9. Lanjut. Yang disebut angka.
Berarti Bapak Ibu Nah, berarti Bapak Ibu bungkusnya angka ibu apa? Ibu itu ganjil atau genap dengan angkanya. Lanjut. Sekarang saya coba angkanya puluhan lagi. Ya, Bu Nelis, Bu Ros tadi ganjil genap? Bu Nelis ganjil. Berarti kalau saya sebut angka ganjil, ambil tangan Bu Ros untuk disalami. Ya Bu. Nanti tangan Bu Ros dia menghindar supaya tangannya tidak bisa disalami. Siap? Saya coba ke puluhan lagi. 52. Lagi. Terakhir. Oke. Ada yang sama-sama merebut, ada yang sama-sama menghindar. Terakhir, mudah-mudahan kita fokus lagi yang ketiga. Saya ubah ke ratusan lagi. 236. Oke, Bapak Ibu cukup sedikitnya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nanti di KTP ada lagi SBK, kita coba lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan SBK tadi kita bisa fokus ke materi kita, karena tujuan SBK adalah meningkatkan yang rasa-rasa kita sudah kemana-mana pikiran kita Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, materi kita adalah budaya positif. Jadi kurikulum merdeka itu memang intinya itu sepertinya ke anak. Jadi teorinya begitu Bapak Ibu. Jadi teorinya begitu. Jadi semuanya lebih ke anak terkait baik itu pembelajaran maupun lain-lain. Kita masuk ke budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi harapan kita memang anak-anak nanti menjadi anak-anak yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Harapannya demikian, walaupun tantangan kita semakin besar kan Bapak Ibu. Anak-anak bersibuk dengan dirinya sendiri, gadget dan lain-lain gitu kan. Jadi tugas kita salah satu gurunya mengantarkan dia menjadi anak yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini perubahan paradigma. Jadi paradigma kurikulum 13 kurikulum merdeka itu Bapak Ibu, kalau coba saya baca-baca, itu mendasari dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Yang sama-sama kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional yang mendirikan taman siswa. Dan di Sumatera Barat juga ada taman siswa yang didirikan oleh beliau. Jadi menurut beliau filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu seperti kertas kosong Bapak Ibu. Dulu kan kita tahu bahwa anak itu seperti kertas kosong, di mana sebetulnya tergantung kertasnya itu tergantung orang tuanya, tergantung dirinya dan tergantung lingkungannya. Tapi menurut filosofi KHD itu bukan tabula kosong, yaitu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau keunikannya masing-masing. Jadi walaupun menurut KHD sebetulnya walaupun dididik dengan sama, tapi dia pasti mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Mungkin contoh sederhana, kita punya anak masing-masing Bapak Ibu. Nah, anak yang punya anak lebih dari 1, 2, rasanya didikan awal sama, tapi kok bawa perangainya berbeda-beda. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Yaitu lanjut adalah filosofinya adalah budi pekerti. Selanjutnya adalah tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Dan guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai atau ibarat petani Bapak Ibu. Petani di mana anak itu ibarat biji jagung. Boleh mungkin Bapak Ibu berpendapat apa maksudnya anak itu sebagai biji jagung Bapak Ibu, dan guru itu sebagai petaninya.
Gimana Bunda? Kalau yang ditanamnya jagung, maka yang akan tumbuh pasti jagung Bapak Ibu. Gitu. Itu filosofinya kan. Tidak mungkin yang ditanamnya jagung, yang tumbuhnya nanti padi atau singkong, kan tidak mungkin. Itu yang ditanam anak sebagai biji jagung. Gurunya sebagai petani, analoginya adalah ya, betul. Yang utamanya adalah bagaimana tumbuh kembangnya jagung ini tergantung dari si petani kan Bapak Ibu. Bagaimana kalau pupuknya banyak, ancar hasilnya, capek lo, cepat juga panennya. Lahannya bagus juga hasilnya. Seperti itu kira-kira menurut filosofinya KHD. Lanjut, kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda, ya kan? Zaman sekarang memang luar biasa, tidak seperti zaman seperti dulu Bapak Ibu. Dulu kita media yang sangat mempengaruhi zaman saya dulu adalah televisi yang tidak mau beranjak dari mana-mana. Sekarang anak beranjak dari mana-mana, HP-nya tidak beranjak dari mana-mana, masih di tangan dia. Dulu kita ngobrol, yang kini anak ya berkumpul, tapi yang dipegang HP masing-masing. Itu yang memang sangat luar biasa sekarang Bapak Ibu. Jadi kodratnya sudah berbeda-beda dan filosofi. Dan ternyata kodrat zaman ini sudah dipikirkan betul oleh Ki Hajar Dewantara dari jauh sebelum hari ini. Seperti itu. Dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu harus berpihak pada anak. Lanjut, perubahan paradigma, yaitu yang untuk membangun budaya positif Bapak Ibu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru menghadapi si peserta didik Bapak Ibu. Jadi dikaitkan dengan kontrol kita. Kita lihat perubahan paradigma teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori atau teori kontrolnya untuk meluruskan miskonsepsi. Ini yang salah konsep mungkin selama ini kita membantu, yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Dia salah. Bahwa kritik membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin dalam artian ini orang tua atau gurunya, ya kan? Itu yang salah. Lanjut Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Mungkin persepsi orang dulu adalah stimulus respon, sekarang masuk ke teori kontrol. Apa yang berubah Bapak Ibu? Yang pertama, dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau kita aplikasikan karena dulu supaya anak sama pandangannya dengan kita. Tapi kalau masuk ke teori kontrolnya si Dr. William Glasser ini Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk yang dilihat adalah sebuah kesalahan. Jadi kalau dulu mungkin anak berkelakuan buruk itu kesalahan, tapi menurut si teori kontrolnya Dr. Glasser tadi, bahwa semua perilaku baik buruk baik benar itu pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Lanjut, orang lain dulu bisa mengontrol saya, tapi ternyata menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti artinya anak berubah harusnya dalam diri sendiri Bapak Ibu, gitu. Ya, menurut stimulus respon, saya itu bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain, tapi ternyata teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul, menyambung dari apa yang pernyataan tiga, bahwa yang bisa berubah itu adalah diri kita sendiri. Percuma kita kasih tidak mau berubah Bapak Ibu. Jadi kita hanya menstimulus saja. Lanjut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yaitu pada teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru.
Dulu pada stimulus respon model berpikirnya adalah menang atau kalah. Kalau tidak menang ya kalah. Kalau menurut teori kontrol itu model berpikirnya harus menang dan kalah. Lanjut Bapak Ibu ke yang mengenai disiplin. Apa itu disiplin? Kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal ini sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu kita tidak gunakan sama sekali. Itu teorinya Bapak Ibu. Walaupun selama masih juga seperti itu, tapi teorinya seperti itu ternyata. Walaupun awal kita tidak bisa langsung, minimal kita sama-sama untuk berubah berangsur-angsur apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, GHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama harus ada disiplin yang kuat. Untuk mencapai kemerdekaan, syarat utama harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud menurut KHD adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang tadi disampaikan Bapak Ibu, bahwa yang bisa berubah itu hanya ada di yang bersangkutan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti bantuannya barulah orang lain agar dari dalam diri itu termuncul. Lanjut. Nah, teori motivasi Bapak Ibu. Motivasi itu ada 3 pada umumnya, di mana 2 ini adalah dari eksternal, dan yang 1 ini dari internal, dari dalam diri. Motivasi manusia itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak mungkin akan hadir tepat waktu kalau motivasi eksternalnya itu karena ketidaknyamanan, takut dihukum atau takut segan hawa terlebih. Itu kan berarti dari luar Bapak Ibu. Yang kedua, motivasinya adalah untuk dapat imbalan. Berarti misalkan ada reward, dapat lomba-lomba siapa yang disiplin misalkan. Jadi Ijo akan disiplin kalau berarti ada hadiahnya, ada penghargaannya. Motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri atau menjadi insan yang sesuai harapan kita. Contoh, saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Pasti semua yang kita lakukan Bapak Ibu, secara teori motivasinya pasti antara 3 ini. Apapun itu, apakah itu karena hukuman seperti berkendara, apakah itu karena takut ditilang polisi, takut nggak enak lah, keluarga saya polisi, minggu besok di jalan, ini kan karena atau yang ketiga, karena diri sendiri. Kalau saya tidak pakai helm, kalau saya jatuh, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi motivasi itu ada 3 teorinya, dan 2 dari eksternal dan 1 itu dari internal. Tentu yang bagus itu motivasi pasti dari internal, dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Baik, ini skema terkait budaya positif, mulai dari keyakinan kelas, lingkungan positif, dan yang lebih luas itu adalah budaya positif Bapak Ibu. Keyakinan kelas dulu juga sempat disinggung oleh Bu Fitra pada MGP yang lalu. Jadi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apa beda keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja, tapi kenapa harus pakai keyakinan kelas? Pertanyaan lanjutan adalah, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda misalnya. Lanjut, mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ini kan kalau menggunakan motivasi dari luar, eksternal atau ekstrinsik.
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Coba kita lanjut Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebijakan Bapak Ibu, atau kebajikan lah. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang kita sepakati bersama secara universal. Jadi tidak seperti peraturan. Kalau peraturan misalkan datang tepat waktu, terlambat paling lambat 5 menit. Itu kan jelas Bapak Ibu ya. Nanti keyakinan tidak seperti itu. Jadi secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama dan seterusnya. Menurut Gosen pada artikelnya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Berarti menurut dia keyakinan itu lebih memotivasi daripada peraturan. Karena keyakinan itu tadi bersifat intrinsik atau dari dalam Bapak Ibu. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan. Yang tadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan lebih terinci, sedangkan keyakinan itu lebih abstrak, tidak terlalu detail. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, umum. Nanti kita lihat. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Beda peraturan. Dilarang, itu kan pernyataan negatif Bapak Ibu ya. Tidak boleh, dilarang, itu pernyataan. Tapi keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Berarti keyakinan kelas paling cukup 6, 5 seperti itu Bapak Ibu. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk di kelas, didiskusikan di kelas. Jadi sebaiknya setiap anggota mencurahkan pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya tidak permanen. Mau dirubah boleh. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Peraturan sebelah kiri, keyakinan kelas itu sebelah kanan atau nilai kebajikannya. Peraturan, contohnya 1, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas, namanya pernyataan bahwa itu tanggung jawab atau bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Sedangkan keyakinan keselamatan atau menghormati orang lain. Peraturan dilarang membawa narkoba. Keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas kesabaran. Menggunakan masker kesehatan atau jaga kesehatan atau jaga keselamatan boleh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Nah itu memang dituntut dalam kurikulum Merdeka, kita setiap kelas ada keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Kalau di SD berarti guru kelas yang membuat, kalau di SMP berarti wali kelas, karena dia keyakinan kelas bukan keyakinan mata pelajaran. Ya, kesepakatan kelas. Lanjut. Hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Apakah sama hukuman dan konsekuensi? Menurut teori beda. Ya kan? Kalau hukuman itu berarti ada dia melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak sama dengan yang tidak ada hubungan yang dia kerjakan. Contohnya, ini hasilnya. Contohnya apa? Misalkan anak terlambat, berarti hukumannya yang biasa dilakukan membersihkan. Kan tidak ada hubungannya tuh. Konsekuensi, kalau konsekuensi anak
anak merobek baju kawannya karena sedang bermain-main. Konsekuensinya apa tuh kira-kira Bapak Ibu? Menjahitnya. Karena dia merobek baju kawannya, maka konsekuensinya ya harus diperbaiki. Jadi kalau misalkan anak merobek baju kawannya, hukumannya membersihkan WC, itu kan tak nyambung. Maka itulah yang namanya hukuman. Yang memperbaiki itu yang namanya konsekuensi. Imbas dari apa yang dia lakukan. Apa perbedaannya? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi. Jadi hukuman itu dia terima, mungkin dia merasa sakit hati. Hukuman Bapak Ibu membuat anak sakit, bisa fisik, bisa hati, untuk jangka waktu yang mungkin agak lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Memangnya tidak nyaman tuh. Seperti tadi menjahit baju, ini tidak pernah biasa menjahit baju, sudah jahit baju, kita nyaman. Tapi dalam waktu pendek tidak akan lama. Anak membenci kedisiplinan, jadinya kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman mungkin anak merasa terpaksa, sedangkan konsekuensi itu ada stimulus atau tanggapannya. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri karena dia melakukan apa yang dia lakukan, imbas dari yang dia lakukan. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan berimbas anak menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan sementara. Memang iya, kehilangan hak yang seharusnya anak makanya suruh menjahit. Tidak nyaman mungkin karena dia biasanya tidak melakukan hal itu, dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pilih mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang pernyataannya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, jelas ya, karena tidak ada keterkaitan secara langsungnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman sama. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, mulai nampak beda Bu ya. Ini konsekuensi, itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, akibatnya tumpah hanya perhatian. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Kita lihat nanti jawaban. Ini masih abu-abu nih Bu ya. Iya. Apa mutilah? Kehilangan hak. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket, jelas ini hukuman. Berarti yang jadi abu-abu sekarang poin nomor 6. Kita lihat. Ternyata ini hukuman. Oh, ini PJOK ya. Lari meninggalkan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa dia menjadi konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Tapi kalau pelajaran matematika, Anda dong kaitannya dulu. Karena PJOK setiap dia olahraga pasti ada pemanasan. Lari termasuk salah satu pemanasan. Nah, ini kenapa menjadi hukuman? Karena anak menjadi kehilangan hak Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah memakai sepatu hitam, harus memakai sepatu hitam. Tapi karena dia tidak pakai sepatu hitam, maka dia disuruh lepas. Kan tidak pas. Berarti cari yang lain. Lanjut Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti butuh cinta kasih atau diterima oleh masyarakat. Manusia itu paling tidak memiliki ingin penguasaan.
Penguasaan ini luas Bapak Ibu, tidak hanya jabatan dan segala macam. Pasti ingin memiliki sesuatu. Itu artinya. Manusia itu butuh kesenangan dan manusia itu juga butuh kebebasan. Jadi silakan Bu. 4 aspek inilah yang membuat kita ini survival atau hidup Bapak Ibu. Lanjut, ini ada kasus. Ini kita bahas nanti sama-sama. Ibu Ani itu guru kelas 5 di SD Pelita Hati Bapak Ibu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siangnya. Mereka meminta bekal siang mereka dengan paksa. Jika kita ulang ya, Agus nama anaknya umur kelas 5 SD, dia suka minta bekal makan siang kawannya. Pertanyaannya, jika kita dihadapkan seperti Ibu Ani, apa yang kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Bertanya dulu, itu pasti Bapak Ibu ya. Tuh kita sepakat, kita bertanya. Yang kedua, lanjut, kira-kira apa alasan Agus? Uang jajan tidak ada, bisa. Tidak mau makan siang. Nah, bisa jadi kebiasaannya. Kita lihat kemungkinannya dalam konsep penerapan disiplin positif. Ini konteks Bapak Ibu ya. Teorinya, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Setiap orang melakukan sesuatu pasti dia punya kebutuhan. Ada dasarnya. Ada 5 kemungkinan. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan si Agus itu kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia, jadi memperhatikan dia, berarti si Agus itu kebutuhannya cinta dan kasih sayang atau kebutuhan diterima. Jadi ini cari perhatian Bapak Ibu. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya kebutuhan dia adalah penguasaan, ingin diakui atas kemampuannya. Jadi yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama itu saja, berarti bisa jadi kebutuhannya adalah kebebasan. Dan bebasnya patang ayam, isu ayam, gitu. Apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, kan ada pada itu aja kalau kawan lah kesal itu senang tuh. Adik sekolah saya itu banyak pada itu. Karena kesal melihat ekspresi kawan yang kesal karena dia ambil makannya, bisa jadi kebutuhannya karena kesenangan. Jadi betul Bapak Ibu. Yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya apa. Apakah ini karena Nio bertahan hidup, Nio diterima, Nio apa dan lain-lain. Nah, iya. Lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol mungkin kurang jelas terus. Kita memberi hukuman Bapak Ibu dalam teorinya itu kita ada sebagai posisi kita ada 5. Bisa jadi kita sebagai penghukum, bisa jadi kita sebagai pembuat merasa bersalah, bisa jadi kita sebagai teman, bisa jadi kita sebagai pemantau, dan bisa jadi kita sebagai manajer. Tentu yang terbaik yang paling kanan Bapak Ibu ya. Nah, yang membedakan apa? Kalau kita sebagai penghukum, biasanya kita langsung ke kata-kata saja Bapak Ibu. Nih, kalau kita sebagai penghukum, guru itu biasa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum tuh.
Lanjut. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah bagi anak-anak kita, biasanya kata-katanya adalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Berarti ibu membuat seolah-olah dia salah, membuat dia harus merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Berarti kayak ada ajakan. Teman itu kan mengajak Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, biasanya kata-kata yang keluar adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu biasa kata-katanya. Ya. Nah, kalau di murid, kata-kata yang biasa di murid kalau menghukum, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, berarti kebiasaan guru gua jadi penghukum, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat merasa bersalah, biasanya yang muncul kata-kata murid adalah maafkan saya. Kalau menjadi sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Bintang ini biasanya di SD Bapak Ibu ya. Kan bintang tuh manage di SD. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lanjut Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ciri-ciri restitusi ada 9 Bapak Ibu. Jadi kalau dalam guru penggerak restitusi ada istilah nanti segitiga restitusi. Nanti kita lebih jauh ke sini. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan anak, idealnya itu menggunakan segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan identitas, lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah, lanjut menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas, biasanya kalimat yang guru sampaikan, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam beberapa menit tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada yang didiskusikan, kita diskusikan. Nanti baru kita lanjut ke KKTP. Tapi sebelum KKTP nanti kita istirahat. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu, ini teori. Memang kita tidak realnya tidak seperti ini yang selama ini kita lakukan. Tapi setelah saya coba mengikuti guru muda, memang ada betulnya juga. Sehingga sedikit demi sedikit alangkah baiknya kita bergeser ke arah sini. Walaupun tidak bisa dari 0 ke 100, bertahap guna Bapak Ibu, dari 0, 10, 20 dan seterusnya. Itu kira-kira. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Pas. Silakan Bu. Kalau bisa aja saya jawab murid saya. Karena aku sama-sama belajar, enggak magi anak sumber.
konsekuensi. Saya tidak boleh menggunakan kata tidak, misalnya menggunakan masker, apanya itu. Saya kalau tidak membawa HP, apa bahasa yang cocok? Yang mana? Yang ini. Enggak sebenarnya enggak. Nilai keyakinan. Iya, apa kira-kira bahasa yang pas? Oh, kata pengantinnya. Kalau aturannya tidak boleh membawa HP, apa kira-kira kalimat atau nilai keyakinan yang cocok, Bapak Ibu? Kita diskusi sama-sama. Itu sama seperti peraturan. Berarti kalau dia bawa HP, efeknya mengganggu pelajaran. Berarti keyakinan kelas bisa kita gunakan adalah menghormati orang lain. Bisa? Ya, silakan Wis. Sebentar Wis. Masih nyambung enggak? Nyambung, silakan Wis. Antara peraturan dan konsekuensi itu kan agak jauh. Kalau mungkin berukuran anak SMP, mereka mungkin ada yang paham ke peraturan kalimatnya baik dari segi dia memahami. Kalau yang konsekuensi itu kan umum. Ya. Anak-anak kita udah paham. Ya. Jadi gini, jawaban saya, yang peraturan tetap ada, itu adalah peraturan sekolah. Yang keyakinan ini adalah kalau istilahnya kata-kata motivasi untuk kita. Jadi ada keyakinan kelas ditempel di sini, ini keyakinan kelas. Bertanggung jawab. Bukan kayak peraturan tidak boleh, peraturan itu tetap ada dan harus ada. Jadi bedanya apa? Peraturan itu disusun oleh sekolah, disahkan menjadi sebuah peraturan sekolah yang memang harus kita taati bersama. Tidak boleh, bukan tidak ada, harus tetap ada. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama di dalam kelas. Jadi kalau bahasa sederhananya, keyakinan kelas itu adalah kalimat motivasi untuk kita bertanggung jawab, menghargai orang lain, menghormati orang lain, menjaga kesehatan diri dan seterusnya. Itu kira-kira Bu jawaban saya mungkin. Bukan ini diganti peraturan, peraturan kan tetap. Ya, memang harus mendukung. Dan ini untuk di kelas, bukan untuk di sekolah. Kalau di sekolah tetap itu peraturan sekolah. Gitu. Jadi bahasa sederhananya adalah kalimat motivasi mungkin. Itu kira-kira Bu. Silakan Bu Fitra, ini senior nih Bu. Silakan. Karena kita sama-sama belajar ya, semuanya tidak hanya saya dan Pak Ismet ya. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya bukan dari kita yang diinginkan. Kita minta sebenarnya dari anak apa rasanya keyakinan yang memang dibutuhkannya. Jadi kalau bisa jangan dari kita, memang dari anak. Kalau dia butuh bersih ya bersih gitu kan, ditambahkan di kelas kita. Jadi kemudian saya menambahkan kayaknya memang ini teori-teorinya lebih banyak ke teori psikologi ya Pak, karena memang pakar-pakar psikologi yang memberikan teori-teorinya dalam psikologi ya. Jadi memang kita sebagai guru memang sedikit mulai belajar memahami tentang ilmu psikologi, terutama dalam menangani anak. Jadi kalau untuk lebih dalamnya bisa jadi kita lebih banyak kolaborasi dengan guru BK untuk memahami karakter anak sekarang ya. Apalagi kalau kita lihat memang semakin waktu semakin banyak tingkahnya. Kalau saya setuju dengan pendapat Pak Ismet tadi bahwa peraturan tidak bisa dihilangkan di sekolah manapun. Ya. Namun kalau keyakinan dimulai saja dari kelas kecil dulu ya. Dari misalnya wali kelas menyepakati dengan anak-anaknya kita butuh apa sekarang. Kalau bersih ya, maka kebersihan udah apa namanya cukup 5 saja udah itu. Itu keyakinan itu ya. Jadi itu sedikit penambahan. Terima kasih Bu Fitra. Jadi yang saya sampaikan Bu Fitra tadi masih nyangkut di pembentukan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Semua warga sebaiknya berkontribusi dalam membuat, ini yang tadi sampaikan Bu Fitra. Jadi kalau bisa dari anak-anak maunya apa, kelas kita bagaimana.
kelas kita bersih, maka keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Sudah itu rapi, berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Nila. Tadi ada yang tentang peraturan hukuman tadi ya Pak Ismet. Hukuman. Ya, Ini. yang terakhir di belakangnya Pak. Nih. Itu kan lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu Ya. konsekuensi. Hmm. Kalau seandainya ini kondisinya siswa tadi terlambat pagi hari, Oh, berarti masuk hukuman. hukuman Iya, ini kan tadi memang jelas Bu. Saya kasih jawab Bu Nila ya. Ini kan untuk pelajaran PJOK. Berarti kalau misalkan nah ini nomor 2, hukuman berarti, Pak. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman. Tapi karena lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat untuk belajar PJOK, masuknya konsekuensi. Berarti itu yang tidak ada Ya, kaitannya ya. tadi ya Pak ya. Ya, itu konsekuensinya masuk. Awak kan terlambat kalau PJOK nih. Beda mungkin kalau PJOK-nya kondisinya di dalam kelas. Berarti ini kondisinya PJOK sedang kegiatan di lapangan. Karena konsekuensinya karenanya terlambat tadi, kawan alam pemanasannya Lun. Nah, sehingga pemanasannya apa? Suruh lari. Mungkin itu konteks yang dimunculkan di sini Bapak Ibu. Gitu. Jadi bisa jadi dalam materi ini disampaikan kenapa sini ada lari mengelilingi ada hukuman, sedangkan lari yang ini adalah konsekuensi. Itu mungkin kira-kira Bu. Sudah boleh ini Bu? Berarti kalau seandainya di pelajaran matematika terlambat Masuk hukuman. Masuk hukuman. Enggak, maksudnya Ah. kalau seandainya di pelajaran matematika suruh ulangi hafalan perkalian masih konsekuensi. Konsekuensi. Berarti kan dia karena dia tidak hafal, coba hafal lagi. Berarti istilah bahasa itu tuh ada karena ya ada jika maka ada maka. Itu kira-kira Bapak Ibu ya? Implikasi. Ya, implikasi. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak maka. Kalau tidak ada, ya silakan Bu Masita. Misalnya saya bikin kesepakatan, Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. misalnya anak yang sholatnya tidak lengkap, jadi konsekuensinya disuruh baca ayat pendek. Anak yang Sholatnya sholatnya lengkap dikasih konsekuensinya membaca ayat pendek. masuk konsekuensi. Kenapa? Karena ini sholat kan membaca Al-Quran. Berarti ada ayat yang tidak dibacakan. Konsekuensinya tambah bacaan balik. Itu masuk bacaan. Boleh. Sepertinya itu masuk ke dalam ranah konsekuensi. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi beda hukuman adalah hukuman itu apa yang dia perbuat tidak ada hubungannya langsung dengan yang dia lakukan. Sedangkan konsekuensi imbas dari yang dia lakukan maka harusnya begini. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena manusia tempatnya salah. Yang kebenaran itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.